Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Eh, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama eh, mari kita bersyukur atas nikmat Islam, iman, kesempatan, kesehatan yang kita rasakan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa hadir di syuhada untuk subuh berjamaah. Kita selalu berdoa, berharap setiap pertemuan yang seperti ini akan menjadi salah satu bagian amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan membacakan saja ya satu riwayat. Eh, Riwayat ini kita kasih judulnya an yasbiqa hilmuhu jahluhu au ghadabuhu. Eh, Orang yang bisa eh, santunnya itu bisa mengalahkan amarahnya. Ya. Santun yang dia miliki, akhlak yang dia miliki, itu bisa mengalahkan kebodohannya atau amarahnya. Ya, saya mau baca saja karena lumayan sedikit panjang ya. Tapi mudah-mudahan Bapak bisa ikut dengan saya mengikuti riwayat ini, nanti kita ambil pelajaran-pelajaran hidupnya. Yang pertama, eh, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim dalam kitab, ya. Beliau punya kitab Al-Hakim, namanya kitab Al-Mustadrak, ya. Al-Mustadrak Imam Hakim. Sebagian ulama berkata hadis-hadis yang tidak dimuat dalam Bukhari Muslim itu dimuat dalam kitab Al-Hakim. Ya. Imam Al-Hakim berkata hadis ini ya menurut penilaian dia adalah hadis yang sahih. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini Bapak Ibu tahu adalah salah seorang Yahudi, ya, yang semasa dengan Nabi. Ya. Dulu saya pernah cerita di sini sekilas. Abdullah bin Salam itu laki-laki yang banyak mendengar berita Nabi. Dia posisinya di Medina. Dia dengar beritanya dari Mekah ada seorang laki-laki yang akan datang. Dia kemudian bersiap-siap, ya. Dan salah satu orang yang menyambut kedatangan Nabi dari Mekah ke Medina adalah Abdullah bin Salam, padahal dia orang Yahudi. Eh, Pada masa berikutnya atau puluhan tahun yang akan datang, Abdullah bin Salam ini masuk Islam dan jadi pembesar Islam, ya. Nah, dia meriwayatkan satu hadis yang ini terkait dengan temannya sendiri. Jadi Abdullah bin Salam ini punya teman Yahudi sendiri. Ya. Makanya dia berkata begini, Inna Allah lamma arada huda Zaid bin Sa'na. Ketika Allah ingin memberi hidayah kepada Zaid bin Sa'na. Nah, Zaid bin Sa'na ini temannya.
Zaid bin Sa'na ini itu juga adalah pembesar atau ahli agama dari Yahudi. Tapi ini semasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sa'na, perhatikan, karena namanya kan kita ulang-ulang. Zaid bin Sa'na. Ada yang bacanya Zaid bin Su'na, ya. Tapi kita ambil Zaid bin Sa'na. Dia ahli agama dari kalangan Yahudi. Nah, Zaid bin Sa'na ini, hadirin sekalian, dia berkata begini, "Ma min alamatin nubuwati syai'un illa wa qad araftuha." Semua tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Muhammad itu semua saya sudah pahami, saya sudah lihat, ya. Ini kata Zaid bin Sa'na. Nah, dilihatnya itu dari wajah Nabi sendiri, dari fisik beliau sendiri, bahkan dari akhlak beliau sendiri. Ya. Tapi kata dia, illa itsnaini lam akhburhuma min. Kecuali ada dua perangai atau dua tanda kenabian yang saya tahu dari kitab-kitab kami, tapi belum saya dapatkan dari Muhammad itu. Dia kan pembaca kitab. Ya, kalau kita membaca Quran apa semua baca ini kita akan tahu apa yang akan terjadi. Berita tentang masa depan. Ya. Satu, kata dia, an yasbika hilmuhu ghadabuhu. Eh, santunnya itu bisa mengalahkan amarahnya. Santun seseorang karena kuatnya dalam dirinya itu, ya. Itu marahnya nanti kalah, ya. Ngerti nggak nih Pak? Jadi santun seseorang, ya, karena dia mendominasi maka kalau dia marah, marahnya itu kalah, ya. Yang kedua, wala tazidu syiddatal jahli alaihi illa hilma. Tidaklah seseorang itu bertambah bodoh kecuali santun seseorang semakin keluar. Jadi teman lawan bicara kita, sahabat kita, atau siapa di depan kita itu semakin bodoh dia, semakin keras dia, santun seseorang semakin terlihat. Nah, Bapak bisa cek kalau Bapak ada di grup, itu kan banyak yang suka buat masalah kan, yang suka rese, suka apa gitu kan. Semakin dia jahil, semakin dia bertingkah, yang ini nih semakin keluar akhlaknya. Itu kata Zaid bin Sa'an. Nah, tentu Bapak dan Ibu sekalian, dia eh, Hebrul Yahud ini, pembesar atau ahli agama dari Yahudi ini, ingin menguji poin ini, ya. Nah, tujuannya nanti ada di bagian ujung, ya. Makanya dia berkata, nah, ini Zaid bin Sa'na sendiri cerita. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman minal hujurat wa ma'ahu Aliyu ibnu Abi Thalib. Suatu hari, kata Zaid bin Sa'na, Nabi itu keluar dari rumahnya. Ya, saat itu kata Zaid, Nabi ditemani oleh Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Ini Zaid bin Sa'nan lihat, ya, kalau Bapak berada di kampung, di mana kadang-kadang pingin, oh ya, dia lagi ngapain kan tahu, dia ikut. Ketika Nabi bersama Ali itu, Nabi didatangi oleh seorang laki-laki. Ya, dia datang dari kampung Busro. Ada satu kampung namanya Kampung Busro. Ya, ini kota, nama-nama desa tua, ya, di masa Nabi.
Kata si Badu ini, ya, ya Rasulullah, inna busra qaryatun bani fulan qad aslamu. Ya, dia ingin laporan ke Nabi, ya Rasul, itu ada kampung Busra itu, penduduknya atau masyarakatnya sekarang udah masuk Islam. Ya, wa kuntu haddatsuhum in aslamu atahum rizqu ragadan. Saya ini pernah berbicara kepada masyarakat itu, kata Badui tadi, ya. Jikalau kalian masuk Islam, nanti rezeki kalian akan banyak. Nah, jadi cara membujuk orang kadang-kadang dengan materi itu juga kadang-kadang penting. Nanti kalau kamu masuk Islam itu kamu bahagia. Ya. Jangan dijengkel masuk Islam miskin. Enggak, ya. Masuk Islam nanti kamu rezekinya banyak. Apa bahagia, enak gitu, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Al-Badwi ini, ya, wa qad asabathum sanatun wa shiddatun wa qhut minal ghaith. Tapi hari ini penduduk Busra itu sudah mengalami masa paceklik dan susah, krisis. Saya takut omongan saya ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ngerti nggak, Pak? Nah, makanya diikuti supaya, ya, yang apa namanya, yang nunduk-nunduk itu biasanya lebih paham dari kelihatan melotot biasanya, ya, ya. Nah, fa ana akhsha ya Rasulullah, maka saya takut, ya, wahai Rasul, an yakhruju minal Islam, dengan kefakiran itu, dengan krisis itu, mereka keluar lagi dari Islam, ya. Saya kira nyata, Pak, orang kalau ekonominya teruji, itu imannya goyang. Mirip kata dia. Jadi kalau saya khawatir kalau masyarakat itu terus-terus diterpa oleh kesusahan, itu keluar lagi dari Islam. Ya. Eh, karena dulu mereka semangat masuk Islam. Kama dakhaluhu fihi tam'an, kata dia. Jadi saya khawatir mereka keluar dari Islam karena miskin, semangat juga keluarnya. Ya. Nah, Badu ini lalu berkata, fa in ra'aitu an tursila ilaihim bi syai'in tu'inuhum. Ya Rasul, saya berpandangan supaya engkau mengirim harta kepada mereka. Jadi Nabi itu diminta hartanya, ya, karena kalau ini barangkali nggak mempan, ya. Orang miskin itu nggak mempan diceramai, ya, ya. Maka kata dia, coba kirim beberapa harta ke sana. Itu akan menguatkan lagi iman. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata dialog ini, siapa tadi yang dengar, Pak? Siapa tadi yang dengar kira-kira ini? Zaid bin Sa'ana. Intinya saat itu kafilah Islam itu lagi butuh dana. Kira-kira begitu kan? Oh, ini Zaid bin lihat ini Nabi dan sahabatnya lagi butuh sesuatu. Nah, kira-kira bagaimana menguji Muhammad itu? Oh, cara mengujinya kita kasih pinjaman. Ya, kita kasih pinjaman. Karena Yahudi itu punya sesuatu. Makanya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia berkata, ya, mohon maaf tadi saya lupa ada satu riwayat, penggalan riwayat, kata Ali begini. Kan Ali tadi di sampingnya kan? Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, ma baqiya minhu syai'un. Ini kita, pendanaan kita ini sudah kurang. Kita mau pakai dana yang mana lagi nih? Ya, itu kasihan Nabi dan para sahabat itu, ya.
Para dai kadang-kadang mau jalan dakwanya tidak bisa, uangnya tidak ada, ya. Eh, maka dia ini kata Zaid, fadanautu ilaihi, maka saya pun mencoba mendekati Nabi, berkata begini, ya Muhammad, ya. Saya kira agak-agak kasar ya dia panggil ke Nabi, panggil namanya. Hallaka an tabi'ani tamran ma'luman min haitin bani fulan ila ajalin kadza wa kadza. Mau tidak saya membelikan engkau kurma dengan hitungan yang banyak, ya, milik Fulan bin Fulan, tapi nanti engkau bayar pada waktunya, ya. Kata Nabi, la la Yahudi, la ya Yahudi, ya. Tidak wahai si Yahudi. Jadi Nabi ternyata mengerti itu Yahudi itu, tapi para sahabat yang lain tidak. Walakinni abi'uka tamran ma'luman ila ajalin kadza wa kadza. Ya, pinjamkan saja saya kurmamu, ya. Saya pinjam, nanti saya balikan nilainya sampai waktu tertentu. Jangan bawa-bawa nama kebun si fulan dan si fulan. Ngerti nggak, Pak? Dari hartamu saja. Kalau bawa orang lain itu berarti melibatkan banyak orang, biasanya masalahnya lebih besar. Artinya transaksi saya dengan kau saja. Kata dia, baiklah. Dipinjamkan itu banyaknya itu samanina misqalan min zahabin. Saya tidak tahu ya, sekitar 80 berat sebesar berat emas, ya, dengan nilai kurma yang sudah ditakar. Jadi kira-kira itu 80 berat emas. Nilainya seperti itu, Pak. Ya. Nah, itu singkat cerita Nabi berhutang kepada Zaid bin. Saya cuma mau bacakan riwayat lengkapnya. Ternyata pinjaman utang itu Nabi tidak pakai sendiri. Dia mengatakan, "Ugdu alaihim fa'inhum biha." Maka bawa harta ini kasih ke penduduk Busro. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa tadi tokoh yang kita sering damatnya, Pak? Zaid bin Sa'na, ya. Dia berkata begini, waktunya saya mau menguji akhlak Nabi. Dia datang menagih, tapi belum jatuh tempo. Dia berkata begini, sebelum 2 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo itu, saya kemudian datang. Saat itu Nabi sedang berkumpul di hadapan para sahabatnya menyampaikan sesuatu. Kemudian Zaid bin Sa'na ini datang. Apa yang dilakukan? Fa'akhaztu bijami'i qamisi wa ridai. Saya kemudian menarik surban dan baju yang beliau sedang pakai. Ditarik di hadapan para, bekas tarikan itu membekas di leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kira-kira nih kalau Bapak lihat nih, ya, merasa saja ada teman kita yang digitukan, Bapak marah tidak? Saya kira mungkin ada yang langsung naik, langsung langsung apa bersikap, ya kan? Dan itu terjadi pada Umar. Umar itu paling terkenal membela, membacking Nabi. Harus ada orang sosok begitu. Jangan semua lembut. Nanti gurunya dikasari, dianya juga, ya kan?
harus ada orang kayak Umar. Dia berkata begini, ya. Mohon maaf ada riwayat saya yang saya lupa. Setelah ditarik dan terluka itu, wa nazartu ilaihi biwajhin galis, kata Zaid bin Sa'na, saya juga menambahkan pandangan mata saya pandangan kasar layaknya seorang penagih utang. Tidak, ya. Kalau penagih utang itu memang kadang-kadang kasar, Pak. Ya, debt kolektor gitu. Kata-katanya harus tegas, mukanya harus ini. Gak ada muka-muka lembut nagih utang. Orang nggak bakalan bayar. Ya, sambil berkata begini, Allah taqdiyani ya Muhammad haqqi. Tidakkah sekarang kau harus bayar utangmu? Ini, perhatikan, ini bukan Nabi sendiri, tapi di hadapan umatnya. Itu bagaimana harga diri seorang tokoh. Kalau eh, apa ya, utangnya itu diungkit-ungkit di hadapan orang. Itu kan bawaannya malu kan? Tidak sekedar itu, Pak. Zaid bin Sa'an itu membuat sebuah apa ya, drama ya. Dia berkata begini, "Fawallahi ma alimtukum bani Abdul Muttalib lama tallun." Wahai Muhammad, yang saya tahu, kaummu itu Abdul Muttalib juga tukang pengutang semua. Jadi pribadi Nabi di apa namanya, dituduh, ya. Sukunya juga ke bawah-bawah, ya. Itu saya kira supaya apa ya, marahnya tambah keluar, ya. Nah, kata Zaid bin Sa'an, saat itu saya melihat Umar. Di situ kan ada Umar. Kata Zaid bin Sa'an, wa idza ainahu tadurani fi wajhihi. Saya lihat muka Umar itu udah mulai garang ke saya tuh. Dia lihat saya begini nih, ya, berputar. Kemudian saya dilempar, ya, melempar pandangan. Dilempar aja kayak orang mau bertindak sesuatu. Sambil berkata, Umar berkata begini, ya adu wallahi, wahai musuh Allah, ya. Ataqulu li Rasulillah ma asma'u wa tasna'u bima ara. Apakah engkau berani berkata kepada Nabi seperti itu, seperti apa yang saya dengar? Dan kau melakukan sesuatu seperti apa yang saya lihat. Artinya dia betul-betul mencela dengan tindakan itu. Umar bersumpah, "Fawalladzi ba'athahu bil haqqi." Demi Allah yang mengutusnya Nabi itu dengan kebenaran, ya. Kalau kau tidak berhenti, la darabtu bisayfi ra'saka. Kan pedangku ini. Jadi kita tahu dari riwayat ini Umar sehari-hari itu bawa pedang. Kalau bawa sholat begini pedangnya di samping, ya. Kalau yang lain mungkin bawa HP, dia bawa pedang, ya. Buktinya saat itu ada aja pedang. Dia bilang pedangku ini, ya, akan memotong lehermu. Memotong leher. Berani ganggu laki-laki itu, ya, saya yang membelanya. Makanya harus ada sosok kayak begini, Pak. Ya, main pedang. Ulang sekali lagi. Nah, ini nih. Ya. Tapi perhatikan, Zaid bin Sa'ana ini mencoba mengarahkan pandangannya lagi kepada Nabi. Ya. Dia berkata, saya lihat saat itu Nabi sangat-sangat tenang. Sangat tenang. Ya. Di wajahnya terlihat ada senyum. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya Umar, ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi haza. Saya Nabi ini, dan si laki-laki itu lebih butuh satu hal daripada marahmu itu. Apa yang kami butuhkan? Perhatikan jawaban Nabi. Anta amurani bihusnil adai wa ta'murahu bihusnit tibah.
Mestinya wahai Umar, kau suruh Muhammad ini untuk menunaikan utang itu dengan cara-cara yang baik. Perintahkan nabimu itu seperti itu. Tapi di lain waktu kau suruh juga dia ya menagih utang dengan cara terbaik. Ngerti tadi ini, Pak? Ya, maksudnya nggak usah marah. Tugasmu ingatin saya. Kau punya utang bayar, ya kan? Tapi kau suruh dia juga supaya adil. Cobalah kalau nagih sesuatu jangan kasar-kasar, ya. Tidak sampai di situ, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kata Nabi begini, wazidhu ishrina so'an min tamrin, maka nama rawwa'tahu. Wahai Umar, sekarang saya meminta supaya, ya, kalau bahasa kita itu pergi ke Baitul Mal, bayarkan utangnya segera, walaupun belum jatuh tempo, tapi tambahkan lagi 200 sok korma. Nah, ada tambahan ternyata, Pak. Kalau tadi ada 80 kan saya sudah sebut, jadi ditambah 20 beratnya itu. Kenapa harus ditambah? Sebagai ganti engkau sudah menakut-nakuti dia. Ya. Kau buat panik dia, kau buat kaget dia, kau buat dia. Padahal kan sebenarnya yang berbuat kasar dia kan. Tapi kata-katamu tadi itu saya tebas lehermu dengan pedang. Kau ganti kata-kata itu dengan 200 sok kurma. Tambahkan. Ya. Kemudian ya namanya juga Umar. Umar itu salah satu sahabat yang takluk di hadapan perintah Quran dan Nabi. Walaupun apapun dia marah kalau sudah Nabi yang suruh, ah, itu kalau kalau manusia atau kita sekarang kan ah, tunggu dulu saya marah dulu. Ayat-ayat hadisnya belakangan kan. Iya. Kemudian ternyata Umar mengajak Zaid bin Sa'na tadi ini pergi ke Baitul Mal. Diajak dalam tujuan membayarkan hutangnya itu. Setelah dikumpul-kumpulkan itu, Zaid bin Sa'na kan kita tahu visinya kan dari tadi kan hanya ingin menguji Nabi kan. Di sana di tempat Baitul Mal itu Zaid bin Sa'na berkata, "Ata'arifuni ya Umar?" Eh, Mana tadi? Ata'arifuni ya Umar? Apakah engkau mengenal saya? Ya. Apakah Umar kenal? Umar saat itu masih sahabat, belum jadi khalifah. Ya, mungkin ya, kita mungkin sekarang berpikir kok Umar tidak kenal dia. Ya, bisa jadi karena orang juga baru datang ya kan, tidak semua dikenal. Sekarang-sekarang kan dulu-dulu itu ada orang yang kadang-kadang di samping kita apa kita kita tidak kenal. Tidak seperti sekarang kan orang bisa foto-foto nih kita kan. Dulu ada beberapa orang yang ketemu dengan Ahmad bin Hambal ulama besar, tentunya tidak ketahuan padahal ulama besar karena hanya sering dengar biasanya begitu. Pantas kalau Umar tidak kenal dia. Dia perkenalkan diri, ya. Ana Zaid bin Sa'an. Wahai Umar, nama saya adalah Zaid bin Sa'an. Al-Habru. Nah, Al-Habru itu dia mengatakan saya ahli agama dari Yahudi. Al-Habr itu bahasa Arabnya tinta. Kenapa tinta? Karena rata-rata pendeta itu suka menulis kitab-kitab ya dengan tinta-tinta mereka sehingga disebut dengan al-habr. Hibr itu tinta, ya. Tapi orang sudah kenal kalau habr itu berarti pembesar agama, ya. Lalu dia menjelaskan apa yang dia sampaikan tadi. Wahai Umar, saya itu sebenarnya sudah membaca di kitab kami menulis tentang akhlak laki-laki itu yang kalian sebut sebagai nabi.
Semua saya sudah tahu beritanya. Tapi ada yang membuat saya penasaran adalah akhlak yang disebutkan bahwa santunnya mengalahkan amarahnya. Ya, semakin kita keras kepadanya, akhlaknya semakin keluar. Mungkin kalau Zaid bin Sa'an ini tambah buat sandiwara, mungkin nabinya tambah bagus. Itu yang kita sebut semakin keras, akhlaknya semakin keluar. Ya. Nah, Umar mendengar begitu, ya kaget juga. Ternyata bukan bukan orang sembarangan, bukan masyarakat biasa, bukan badui, tapi orang yang punya posisi di Medina. Ya kan senang Pak kalau kalau orang yang punya posisi itu apa namanya melakukan sesuatu dan berdampak. Karena itu kata dia, fa ushiduka ya Umar anni qad raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiy. Maka pada saat ini wahai Umar saya berkata saya ridho Islam sebagai agama, ya, Muhammad sebagai nabi, ya, sebagai nabi dan utusan. Artinya dia masuk masuk Islam. Nah, kalau seorang pembesar Yahudi masuk Islam, itu nanti di belakang-belakangnya gampang, tinggal dikasih fatwa, ya. Nah, yang menarik lagi, Bapak dan Ibu sekalian, dia berkata begini, saya itu orang Yahudi yang banyak harta. Kalau saya cuma nagih-nagih ini untuk nagih uang, itu bukan tempatnya, ya. Karena itu kata dia, sebagian harta itu dan termasuk yang saya ambil hari ini, saya sedekahkan untuk Islam. Saya sedekahkan untuk Islam, ya. Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan kemudian berlangsung terus di perang Tabuk, ya. Perang Tabuk salah satu perang Nabi dan itu perang Nabi yang terakhir. Zaid bin Sa'an ini ikut dalam peperangan itu. Perang Tabuk ini perang melawan orang Kristen, orang Romawi, ya. Jadi musuhnya Heraklius, ya. Dan perang yang sangat susah, ya. Al-Qur'an menyebut dengan Sa'atul Usra, perang yang sangat susah, ya. Kata Umar, leher-leher kami hampir putus gara-gara panas, ya. Ah, tapi Zaid bin Sa'ana ikut di situ dan dia meninggal sebagai syahid di perang Tabuk, ya. Perang Tabuk itu, ya. Riwayat ini mengatakan rahimallahu Zaidan. Semoga Allah selalu menyayangi Zaid bin Sa'nah. Ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Nah itu ya. Nah, kalau sudah di ujung gini sudah mulai pada ini ya. Tapi kan ini cerita Pak. Saya sengaja membaca teks Arabnya supaya kita juga memiliki pemahaman yang lengkap. Nah sebelum kita tutup, Bapak dan Ibu sekalian, kita ambil pelajaran-pelajaran hidupnya. Yang pertama, jika Allah ingin memberi hidayah kepada seseorang, maka dibuat sebab-sebabnya. Ya, jadi hidayah itu mahal. Jangankan hidayah orang non-muslim masuk Islam. Dalam Islam kita ini juga ada hidayah-hidayah yang lain. Ya, termasuk misalnya siapa yang nuntun Bapak datang ke Masjid Syuhada hari ini? Itu hidayah. Tidak semua orang bisa, ya. Dan itu punya ceritanya. Masing-masing itu ada ceritanya. Kapan Bapak bisa duduk di sini? Sejak kapan? Itu kan melalui proses yang panjang, ya kan? Dan itu masing-masing ada ceritanya. Maka bersyukurlah atas nikmat hidayah itu. Bahkan semua orang itu punya cerita dengan hidayahnya sendiri. Kenapa Pak Andi ada di Syuhada hari ini? Kenapa Pak Dadang, ya, sebut namanya supaya bangun ya, ya. Kenapa Pak Dadang hari ini ada di masjid ini? Kita semua ini punya cerita-cerita hidayah yang beda-beda. Ada yang temunya dari SMA, yang ada di SMP, ada yang cerita dapat hidayah karena istrinya, ya kan?
ada karena ustadznya, ada karena tetangganya, ada karena pernah ada masalah, ada musibah, macam-macam. Karena itu, jika Allah ingin menakdirkan hidayah kepada seseorang, Allah sebuat, Allah buat sebab-sebabnya. Ya, seperti laki-laki tadi ini, saya kira cuman jalan ceritanya aja begitu. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya Allah sedang menyiapkan hidayah mahal bagi dia. Ya, makanya kalau kita sudah mendapatkan sesuatu, kita merasa enak, kita syukuri ini. Ya, itu yang makna dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira tentang akhlak. Ya, para ulama Islam sering mengatakan yang namanya akhlak itu adalah sebuah keadaan perilaku yang menetap di kita, yang menetap dalam diri kita. Itu nanti kalau ada masalah dia keluar secara spontanitas, tidak perlu dilatih. Keluar aja. Ya. Contoh misalnya ya, contoh ya. Misalnya sini terjadi apa ya? Nah, di luar situ ada misalnya kucing ditabrak, ya kan? Nanti bapak keluar ada kucing ditabrak. Itu kan orang sikapnya beda-beda kan? Ada yang pergi ngambil kucingnya, kemudian mungkin diambilkan air. Ada juga marahin orangnya yang nabrak. Ada juga yang diam-diam, asyik dengan HP-nya. Ada juga yang cuek, ada juga. Nah, tindakan spontanitas itu, itulah disebut dengan akhlak. Jadi, sebuah perilaku yang ada menetap dalam diri kita, dia akan keluar secara spontanitas dari diri kita. Tergantung masalahnya apa yang kita hadapi. Ya. Nah, yang keluar itu bisa buruk, bisa baik. Yang spontanitas keluar itu bisa baik, bisa buruk. Ada yang tiba-tiba mencela, justru kasarnya kelihatan. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, saya kira bersyukurlah orang-orang yang punya spontanitas bagus di dalam menyikapi ini nih mungkin di sini nih ada yang sebenarnya buruk tapi belum keluar akhlaknya. Kalau keluar aslinya itu parah, ya kan? Hmm. Nah, saya kira Nabi itu spontanitasnya bagus. Itu kan kejadian-kejadian kan pernah Nabi tidak pernah bayangkan, tapi yang keluar adalah tenang wahai Umar. Tambah lagi. Apa semua itu kan spontanitas semua, ya kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira sesuai dengan judulnya, ya, an yasbika hilmuhu ghadabu. Ada orang, ya, saya tidak punya itu, Pak. Ya, saya tidak punya itu, ya. Ada orang yang santunnya itu bisa mengalahkan amarahnya. Ya, semakin keras, semakin buruk sikap tetangganya, dia semakin baik akhlaknya. Nah, susah, susah kayak begitu. Tapi itulah apa namanya yang ada pada diri Nabi. Sehingga kita bisa memahami Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Allah itu ya di dalam Al-Quran pernah memuji akhlak Nabi. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ya ayat 2. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Pujian itu hebat Pak karena dia datang dari Allah. Kalau yang muji kita tetangga kita, dia belum tahu aja saya, ya kan? Yang tidak kenal kita muji kita, belum tahu aja dia. Tapi Allah yang menciptakan Nabi, mengetahui dia berkata, akhlakmu luar biasa. Ya, nah dengan akhlak itulah yang membuat seseorang itu bisa masuk Islam, orang lain bisa masuk. Saya ulang perkataan saya dulu ya. Orang Nasrani, orang Barat, orang non Muslim itu, mereka tidak baca, tidak ngaji lama-lama kayak kita, ya nggak Pak? Tidak ngaji lama-lama, tapi yang mereka lihat adalah kelakuan orang-orang Islam, ya kelakuan orang-orang eh, Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan.
walaupun ringan-ringan, Bapak dan Ibu sekalian, tapi kalau sudah pernah, sebentar, siapa yang sudah pernah dengar riwayat ini sebelumnya? Siapa yang sudah pernah dengar, Pak? Belum, ya. Nah, dia jadikan sebagai cerita menarik. Eh, Kalau cerita itu kan tidak perlu hafal teksnya, tapi perlu hafal maknanya. Bahwa dulu di masa Nabi ada seorang laki-laki yang bernama Zaid bin Sa'na. Dia seorang Yahudi, menguji akhlak Nabi, ditarik sorbannya. Ternyata Nabi tidak marah. Marah itu kan maknanya saja yang kita simpan di kepala. Nah, kalau sudah simpan di kepala, kapan-kapan bisa begitu ya syukur-syukur. Ah, saya mau jadi kayak Nabi nih kan, ya kan? Nah, itu namanya pembacaan sejarah yang turun jadi akhlak, ya. Nah, tapi kalau tidak bisa, jadikan dia sebagai wawasan sejarah, ya, bahwa ada orang di muka bumi yang seperti itu akhlaknya, ya. Nah, ini saja Bapak dan Ibu sekalian, walaupun ringan berbentuk cerita, tapi insya Allah tetap akan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Dan guru kita Ustaz Muhammad Yasir yang memberikan kita pemahaman dari cerita, dari sejarah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah yang di masjid maupun yang mengikuti kajian lain. Salam. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Saya pernah mendengar bahwa kalau kita menagih utang tidak boleh lebih dari 3 kali. Apa Kalau itu apa, Pak? benar, Ustaz? Mohon penjelasan. Menagih hutang lebih dari 3 kali. Jadi kita Disakiti maksudnya? belum, kedua, ketiga, Allah kita pertama kita tagih tidak ada respon. Yang kedua kita tagih lagi. Ketiga, Allah. Berarti sudah bukan rezeki kita itu, Ustaz. Apa benar? Jelas Pak Ustaz ulangi. Jadi Oh, cuma 3 kali Pak Ustadz ditagih iya. 3 kali nggak Ya, bayar. sebelum sampai ke bab itu dulu, kita bicara sedikit tentang bab hutang piutang, Ya ya. udahlah itu udah. Bab hutang piutang itu diperbolehkan, ya, hukumnya mubah, ya. Sebagian para sahabat dan Nabi melakukan itu, sebagian ulama Islam melakukan itu. Bahkan kita tahu sejarahnya ya, Nabi pernah melakukan hutang piutang, termasuk dengan orang-orang Yahudi. Sebagian ulama, sebagian orang menuduh kenapa Nabi berhutang piutang kepada Yahudi. Apakah tidak ada sahabat yang kaya yang harus menutupi utang itu? Ya, masa para sahabat lain diam? Kenapa Nabi dibiarkan berhutang? Itu kan kadang-kadang perlu kita jawab. Ya, sebagian ulama seperti Dr. As-Samman, ya, menulis buku yang menarik tentang itu. Dia berkata, tujuan Nabi berhutang kepada non-Muslim itu ingin memberikan pelajaran tentang bolehnya bermuamalat dengan orang-orang non-Muslim, termasuk hutang piutang. Jadi diperbolehkannya ya seorang Muslim itu bermuamalat, ya, sehingga Nabi mencontohkan, ya, sehingga tidak ada nanti tidak boleh bermuamalah dengan non-Muslim, diperbolehkan. Tujuannya itu, dan Nabi mencontohkan, ya. Yang kedua, perlu kita pahami bahwa uh, ketika berhutang dan membayar hutang itu ada kebaikan, ada pahala di situ. Ya, seperti tadi kan kalau kasusnya Nabi kenapa dia berhutang? Ternyata tujuannya mulia, bukan untuk diri dia, tapi mungkin dia kasih ke orang.
Seorang ayah, seorang ibu yang berhutang itu kadang-kadang itu buat anaknya, ya kan? Buat anak sekolahnya yang tidak bisa dibayar. Itu kan kebaikan sebenarnya, ya kan? Nah, orang yang membayarkannya pun itu dapat pahala. Ketika cabut uang dari kantong ini, kita bayarin hutang, itu tercatat sebagai sebuah pahala. Jadi mengambil dan memberi itu tercatat sebagai proses sebagai pahala. Ya. Dan bahkan eh, kalaupun seseorang tidak bisa membayarkan hutang itu, kebaikan itu diwakilkan kepada orang lain supaya dia juga dapat kebaikan. Ada jamaah kita nih misalnya punya utang, ya kan? Dia tidak bisa bayar. Nah, ada jamaah kita yang kaya misalnya, dia bisa bayar, bukankah itu ruang kebaikan yang bisa dibuka bagi yang lain? Kalau dia tidak bisa baca, hakim yang bayar. Ya kan? Berarti ada kebaikan. Nah, tapi yang berdosa adalah sengaja mengulur-ngulur utang padahal dia mampu. Nah, itu yang dosa. Makanya kata Nabi, matlalul ghaniyu dzulmun. Mengulur-ngulur utang pada saat dia mampu itu adalah dosa. Adalah dosa. Di situ masalahnya. Itu yang terjadi sekarang, Pak. Ya, orang kebutuhannya tidak ada, cuman untuk memenuhi gaya hidup dia berhutang. Nah, salahnya di situ. Dia juga sudah punya uang banyak, tidak punya keseriusan untuk bayar utang. Padahal mungkin ada propertinya, ada apanya. Utang piutang itu bab yang diperbolehkan, cuman prakteknya yang salah. Nah, sekarang cara menagih utang, saya kira cara menagih utang itu kita diberikan hak untuk apa namanya? Kita punya ilmunya sendiri cara kita menagih utang. Ya, saya baru dengar kalau ada satu dua tiga kali baru. Tapi saya lihat dalam dalam pembacaan riwayat itu eh, sebagian sahabat itu nagih utang lebih dari 3, 4, 5 kali. Ada yang melakukan begitu. Saya pernah baca dulu ada siapa ya? Ada sahabat namanya eh, ada kata-katadahnya gitu ya. Dia menagih utang, Baduy punya utang. Ya. Dia nagih utang. Nah, Baduynya itu ngumpet di rumah. Nah, biasanya gitu, Pak. Jadi makanya benar kata hadis ya bahwa utang itu adalah mengkhawatirkan. Hutang itu membuat orang sedih karena bangun utang lagi. Jalan pikirannya utang. Makanya salah satu doa itu kan aku berlindung dari lilitan hutang karena dia memang apa namanya mengkhawatirkan. Nah, sahabat ini datang menagih utang itu, Baduy itu tidak keluar-keluar. Datang lagi ngumpet. Ya, cari beritanya kapan dia datang orang itu, ngumpet duluan. Ya kan? Makanya kata Nabi, keluar ayat itu. Fanadhiratun ila maisaratin. Maka kalau kau bisa, maka eh, berikan dia waktu lebih lama. Ya kan? Beri waktu lebih lama kan tidak ada satu dua tiganya kan? Sampai dia bisa. Ya kan? Nah, kalau fanadhiratun ila maisaratin tidak bisa, memaafkan hutang itu jauh lebih hebat. Artinya, udahlah, Anda tidak bisa bayar, saya lunasi, tapi pahalanya saya dapatkan di akhirat. Ya, nah orang-orang yang bisa memaafkan hutang itu, yaitu orang yang memiliki makam kejiwaan yang tinggi. Ya, sebagai uh, riwayat penutup, huh? Oh baru syuruk ya. Untuk menambahkan tadi, saya kira ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, seorang laki-laki non Muslim. Ini terjadinya di zaman Nabi Musa. Ya, Nabi menceritakan kembali dalam bab hutang piutang. Ya, ada seorang laki-laki yang dihisap. Jadi berita masa depan diceritakan sekarang. Seperti apa yang Nabi lihat. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel, umat Nabi Musa, yang dia dihisap. Ternyata kebaikannya tidak ada.
Ini orang apanya yang dihisap, kebaikannya nggak ada. Ya. Para malaikat berkata, coba ingat-ingat, ada tidak satu kebaikan yang kau bisa pernah lakukan dan itu bisa derajatmu terangkat. Dia coba ingat-ingat apa ya? Dia ingat, ya. Dulu saya pernah meminjamkan hutang kepada orang-orang yang butuh. Suatu waktu saya perintahkan kepada majikan-majikan saya untuk menagih hutang-hutang itu. Jadi dia punya anak buah. Coba si A, si B itu tagih hutangnya. Sudah jatuh tempo semua. Ya. Ditagih ternyata tidak ada yang bisa bayar. Kata laki-laki Bani Israel ini, udah saya maafkan. Kata Allah begini, kerja memaafkan itu kerja saya. Tapi kenapa kau ambil? Karena itu hari ini saya maafkan kau. Ya kan? Hadis ini bisa kita lihat dalam Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi ketika membahas tentang bab hutang piutang. Nah, kalau sudah tingkat seperti itu saya kira ada kebaikan yang luar biasa yang orang mungkin lain sholatnya biasa tapi ada satu amal yang dia bisa lakukan, ya. Nah, cara menyikapinya saya kira itu juga bagian dari akhlak, ya. Nah, saya kira begitu, Pak, ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari jamaah yang hadir di sini. Kami berikan kesempatan. Dari kami, Pak Ustadz, karena ini memang syuruk baru saja terjadi, sehingga bagi jamaah yang ingin sholat syuruk, kita perlu menunggu beberapa saat. Eh, ada hadis kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya, bahwa untuk mengetahui akhlak seseorang itu, atau bagaimana seseorang itu melihat teman-temannya, atau akhlak seseorang itu juga bisa terlihat kalau kita ikut atau bersamanya dalam perjalanan lebih dari 3 hari. Jadi kita bisa tahu akhlak yang bersangkutan. Nah, bagaimana memahami hal tersebut, Pak Ustadz? Ya, saya kira itu kalau tidak salah perkataan Umar bin Khattab, ya, untuk menguji seseorang, melihat atas kualitas dia, akhlak asli dia, perangai dia, eh, lihat dari 3 hal, ya. 2 saya hafal, 1 saya lupa. Salah satunya adalah ajak dia bermalam 3 hari, ya, ya. Saya kira waktu 3 hari ini waktu yang cukup untuk melihat secara detail akhlak seseorang. Karena 3 hari itu kan ada masa-masa orang lemah, masa-masa orang ini. Jadi bisa kelihatan, apalagi kalau diajak bermalam, ya. Diajak bermusafir itu paling kelihatan, Pak. Ya, kalau sudah panas, dingin, apa semua itu kan hal-hal yang membuat kita marah itu keluar semua, ya kan? Nah, saya kira bisa kita lihat akhlak seseorang. Yang kedua, berikan uang kepada dia. Jadi kasih dia uang, kasih dia materi. Kalau mau lihat akhlak seseorang, kasih dia benda, harta benda. Kelihatan aslinya. Apakah dia tawadu atau tidak, ya. Nah, saya kira ini cara-cara saja kita, walaupun eh, tidak butuh 3 hari pun kita sebenarnya kita bisa tahu orang itu. Tapi saya kira orang-orang dulu ya bisa memahami orang dengan cara-cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan katsiran. Ada pertanyaan lagi dari para jamaah yang hadir di sini? Cukup? Baik, mengingat waktu syuruk juga sudah 5 menit, silakan ditutup Pak Ustadz. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Kasih. semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah berikan kepada kita ketenangan dan bisa menjalankan segala perintahnya. Kami juga mengundang Bapak-Bapak, Ibu untuk bisa hadir ke belakang untuk menikmati sarapan atau snack pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.